Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hidup kita lempeng, adem ayem, apa artinya kita sedang berjalan tidak di jalan para rasul? Karena enggak ada musibah, berarti tidak ada musibah berarti yang menimpanya. Kalau hidup lempeng, syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah kasih musibah bukan musibah harta, mungkin musibah yang lain ya. Yang kita tidak tahu. Musibah pasti ada ya. Ya, tapi seorang memohon, kita begini, kita tidak minta sama Allah dikasih musibah. Jangan minta dikasih apa? Musibah. Tapi minta keselamatan. Ya. Nas'alullah al-afiyah, kami mohon keselamatan. Tapi meskipun kita minta keselamatan, ada saatnya Allah kasih musibah, kasih apa? Musibah. Jika seorang diberi banyak kenikmatan, jadi dia hamba yang bersyukur. Ada orang sejak lahir sudah kaya, ada tidak? Ada ya. Udah lahir sudah punya warisan yang banyak. Udah lahir sudah kaya. Nah, dia punya ujian sendiri dan saya rasa setiap orang ada ujiannya. Di antara cerita menarik, saya punya kawan, dia tukang pijitnya Amir. Kita sama sekali sudah meninggal rahimahullah. Dia dulu tukang pijitnya Amir di gubernur di kota Madinah. Gubernurnya Pangeran Amir, anak raja. Tapi terkadang dia dipanggil untuk pijit Amir karena Amirnya nggak bisa tidur. Kalau dianya tidurnya lempeng ya. Maksud saya, apalagi ketika terjadi musim tembak-tembakan di kota Madinah, ada sebagian kelompok nembak-nembak dan saya lihat bekas-bekas tembakannya, terpengaruh pemikiran Khawarij. Maka teman saya dipanggil karena gubernur susah tidur, memikirkan apa? Rakyat, memikirkan macam-macam ya. Ya. Jadi alhamdulillah ya, kalau kita bisa memanage hati kita, kita bisa tentram, bisa bahagia, tidak harus apa? Tidak harus harta berlimpah ruah ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seorang mau berpikir adil, dia tahu bahwasanya di balik kekurangannya ada kebahagiaan yang dia bisa rasakan yang tidak dirasakan oleh orang yang diberi apa? Kelebihan. Seperti tadi contohnya, orang yang mungkin tidak punya apa-apa, dia tidak banyak yang dia pikirkan. Dia ngantuk, kerja capek, taruh kasur tidur, bahkan mungkin kasur sederhana, taruh bantal tidur, bahkan tidak pakai bantal bisa apa? Tidur, bahkan nyamuk menggigit dia tidak pedulikan. Sementara yang kaya gelisah, mikir persaingan perusahaan, gimana sebentar lagi harus bayar THR sama pegawai banyak, pusing dia, padahal tidurnya di kasur yang sangat mewah, belum tentu dia bisa tidur. Kalau dia mau berpikir, dia akan merasa Tuhan Maha Adil. Di balik kekurangan saya ada kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah cabut dari orang-orang yang diberi kenikmatan yang lain. Maka ada perkataan, jangan kau lihat apa yang Allah berikan kepadanya, tapi lihat apa yang Allah cabut darinya. Kau nggak tahu. Lihat orang foya-foya, sana kemari, pergi ke luar negeri, di balik itu tangisan, malah menangis. Entah suaminya selingkuh, entah dia apa kek, dan kita lihat sendiri ada orang kaya nggak bisa dapat bahagia, akhirnya narkoba. Kenapa? Dia harus ke narkoba, dia tidak merasakan apa? Kebahagiaan. Jadi intinya, kalau kita dapat nikmat jangan minta kasih musibah, jangan minta, tapi kalau dikasih musibah bersabar.